Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qurani, semoga semua sehat dan baik. Alhamdulillah, akhirnya program yang dinanti-nantikan adalah program Komen Kak Nabila, insyaallah. Di mana di program ini Kak Nabila akan mengomentari bacaan Quran ya teman-teman semua. Dan yang terpilih adalah setiap episodenya insya Allah kami memilih 3 yang terbaik. Jadi untuk sahabat Qurani jangan berkecil hati ya kalau tidak di komen untuk di episode ini. Bagi yang sudah Masya Allah Alhamdulillah yang ikut lumayan banyak. Jadi untuk kali ini kami milih 3 yang memenuhi syarat. Ya, jadi ada beberapa teman kita akan memaksimalkan 1 menit saja, tapi ada beberapa teman juga yang lebih dari 1 menit, mohon maaf. Padahal videonya lucu, ada adik yang ngajinya dengan indah, tapi karena tidak memenuhi syarat, jadi kami tidak pilih. Ya, jadi jangan berkecil hati, usahakan insya Allah untuk kedepannya mengikuti syarat-syarat yang ada di untuk bisa mengikuti di program Komen Kak Nabila. Kita pilih yang pertama. Kita pilih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Yang pertama yang Kak Nabila yang komentar nih dari Ade Helmi ya, Masya Allah hafalan surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai ayat 185. Nah ini sayangnya ini nggak nyampe full, jadi usahakan untuk kedepannya kalau teman-teman yang ingin mempostingkan bacaannya itu usahakan sampai selesai akhir ayat. Nah ini tadi barusan adanya sayang banget ya kepotong di tengah-tengah ayat. Nah ini adek Muhammad Fathan Qoriba, usianya 11 tahun, Masya Allah. Bacanya bagus, iramanya dapat, iramanya indah sekali, sama seperti Qori Muhammad Thalha Junaid. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ketika membaca kalimat as-siyam ya, kalimat as-siyam tadi shadnya terlalu tipis, jadi as-siyam ya, kutiba alaikumus siyam. Yang kedua adalah cara ikhfa yang benar. Kita tahu bahwa ikhfa itu kan nun sukun ketemu huruf-huruf ikhfa, dimana kita cara membacanya adalah dengan cara samar-samar. Nah namun ketika nun sukun ketemu dengan qaf atau kaf, suara ikhfanya agak sedikit berbeda. Nah di situ kita ada 2 pendapat ulama, yaitu yang pertama adalah ikhfa itu cara melafalkan gunnah. Ikhfa ada 2 cara, ada gunnah syadidah, ada juga gunnah ghair syadidah. Jadi gunnah syadidah artinya gunnah yang agak keras. Nah itu khususnya untuk nun sukun ketemu qaf dengan kaf. Contoh tadi adek Muhammad Fathan ini membaca min qabl, bukan min qabl tapi min qabl. Faman kana minkum maridan, minkum bukan minkum tapi minkum. Jadi suaranya lebih kedengaran ing, minkum, seperti itu ya. Terus dari segi ta'awudz dan basmalahnya udah bagus. Yang perlu diperhatikan adalah cara membuka mulutnya. Jadi kalau kita membaca huruf-huruf itu usahakan dengan a'udzu billahi, enggak a'udzu billahi. Jadi lebih kebuka rahangnya. Kenapa? Supaya suaranya lebih jelas ya, huruf-hurufnya juga lebih jelas. Secara umum Masya Allah kekhusyuannya dapat, duduknya juga Masya Allah penuh dengan khusyuk, Masya Allah. Baik, kita ke video berikutnya. Dan ini adalah Ukhti Sokhifatul Ilmiah 1924 membaca surat At-Taubah ayat
Kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuru faqad nasarahu Allahu إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله. Baik, untuk ukhti atau adek Sohifatul Ilmiah, Masya Allah, ngajinya bagus, suaranya indah. Kita mulai dari ta'awudz dulu ya. Saya suka di video yang adik-adik menampilkan wajahnya karena kita akan bisa melihat gerakan bibirnya seperti apa, dan itu akan lebih jelas lagi dan lebih enak ketika Kak Nabil mengomentar. Yang pertama dari ta'awudz. Dari ta'awudznya sudah bagus secara huruf, tapi ketika melafalkan huruf-huruf tebal, usahakan tidak menggerakkan bibirnya. Jadi jangan a'udzubillahi minasyaitonir, bukan to, tapi to, ya. Karena menebalkan huruf itu tidak perlu menggerakkan bibir, tapi perlu menggerakkan lidah. Ya, jadi to bukan to. Itu tidak boleh ya. Jadi jangan to, tapi seharusnya to. Terus ada juga illa tansuruhu dengan gunnah di sini tebal ya. Jadi jangan bacanya tansu, bukan tansu, tapi tansu. Tansu illa tansu, ya, tansuruhu. Terus selain gunnah yang harus ditebalkan, nah mungkin ada yang bertanya, Kak, kapan kita menebalkan huruf ya, menebalkan gunnah. Nah, gunnah ini mengikuti huruf setelahnya. Jadi di sini ada nun sukun, setelahnya ada huruf shad. Shad ini termasuk huruf tebal, maka gunnahnya perlu kita menebalkannya. Illa tansuruhu, illa tansuruhu, ya, seperti itu. Terus wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, ya, as-sufla. Jadi jangan as-suf, enggak. Jadi harus ada hamznya sedikit. As-sufla, as-sufla, seperti itu. Terus di terakhir yaitu wallahu, jangan wallahu. Jadi usahakan ketika melafalkan huruf-huruf yang tebal tidak ada gerakan bibirnya, ya. Semangat untuk Sohifatul Ilmiah, yang mudah-mudahan kedepannya bacanya lebih bagus lagi. Baik, kita pilih yang terakhir. Oke, ini ukhti Dianovi 1211. Oke, ini juga buat teman-teman yang ingin memposting bacaannya, nggak perlu pakai posting foto dari YouTube ya, atau capture dari YouTube ya. Jadi cukup langsung mengupload foto bacaannya langsung. Nah, ya, kita mendengar, coba kita mendengar. Ini ukhti Diana tidak menampilkan fotonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan sholihan wala yusrif bi'ibadati rabbihi ahada. Baik, untuk adek Diana, Masya Allah bacanya, semangat membacanya kelihatan ya dari suaranya ya. Namun ada beberapa komentar dari Kak Nabila. Kak Nabila di sini tidak akan mengomentar secara detail banget karena ada beberapa huruf perlu di latihan lagi. Tapi Kak Nabila akan mengomentar yang sangat
menonjol ya. Yang pertama dari segi makharijul huruf. Ya, makharijul huruf ada huruf hamzah. Huruf hamzah ada di beberapa kalimat kurang jelas. Qul innama ana, bukan ana tapi a. Ya, jadi harus ketika melafalkan huruf-huruf hamzah itu harus tegas ya. Jadi kita bisa rasain dari sini a. Qul innama ana basharun dengan ana, bukan a tapi a. Jadi harus menjelaskan makhraj huruf hamzah. Yang kedua, makhraj huruf ha yang berdekatan dengan atau sama dengan makhraj huruf hamzah, yaitu di bagian paling bawah tenggorokan, yaitu aqsa al-halq. Nah, di situ dengan suaranya dengan mirip suara ha ya. Ilahu, bukan ilahun tapi ilahu, ilahu wahid. Jadi bukan ilahun wahid. Nah, beda suaranya. Ilahu wahid ya. Harus bisa membedakan antara suara makhraj huruf ha dengan suara huruf ha. Komentar yang ketiga dari Kanabila buat Ade Diana adalah makhraj huruf kaf. Tadi makhraj huruf kafnya tadi sangat beda dengan makhraj aslinya karena huruf kafnya lebih ke huruf kha. Mungkin ada di beberapa daerah huruf kafnya tidak begitu jelas karena mungkin beralih ke huruf kha. Contoh mungkin juga ada yang melafalkan huruf ha seperti huruf kha, misalnya alhamdulillah bacanya alhamdulillah. Nah, di sini memang perlu perjuangan dan banyak latihan supaya ketika membaca Al-Qur'an tidak terbawa dengan bahasa atau bahasa daerah ya. Jadi tadi mithlukum bukan mithluhum, mithluhum bukan mithluhum, mithlukum ka. Jadi penekanannya huruf kaf ya harus di ka, bukan kha tapi ka. Tadi jelas lagi ketika melafalkan kaf yang sukun ya, ak bukan tapi ak ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan Ade Diana lebih semangat lagi belajarnya, tahsin Al-Qur'annya. Tentu masih banyak lagi yang perlu dikomentar, tapi menurut Kanabila ini saja dulu yang butuh difokuskan ya, seperti itu. Untuk terakhir Kanabila akan membaca ayat-ayat yang dibaca oleh teman-teman tadi ya. Silakan mendengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Shadaqallahul azim. Baik, untuk teman-teman yang ingin dikomentari Kak Nabila, nanti cek IG-nya Kak Nabila ya. Nah, di sini nanti ada IG-nya. Dicek IG-nya, terus juga lihat baca syarat-syaratnya seperti apa. Nanti insya Allah Kak Nabila akan mengomentar bacaan kalian. Jangan lupa hashtag komen Kak Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.